Pasti, aduh itu miris banget, sedih. Sempet lemes seharian karena kebayang gimana rasa dukanya. Kebetulan juga itu maksudnya aku masih kenal pula gitu sama yang jagain terakhir. Aku nih termasuk orang yang kalau mau berkomentar tuh sangat berhati-hati karena kita sebagai manusia kan pengetahuan kita terbatas. Kadang-kadang dengar apa kita tuh mudah sekali tergiring opininya dan sangat disayangkan, tapi memang kayaknya di mana-mana. Penyanyi dan pemain film Gisela Anastasia mengikuti perkembangan kasus kematian Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante. Dante adalah anak sematawayang pemain film Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Dante meninggal dunia di usia 6 tahun setelah diduga ditenggelamkan Yuda Arfandi, kekasih Tamara Tiasmara, saat berenang di kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024, sore. Gisela Anastasia prihatin dan miris melihat tragedi meninggalnya Dante. Sedih, aku sampai lemas itu seharian membayangkan duka dan kesedihan orang tuanya, kata Gisela Anastasia di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, kemarin. Kematian Dante meninggalkan duka mendalam untuk Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Dante meregang nyawa saat tidak bersama orang tuanya itu. Mantan istri Gading Marten ini mengaku mengenal baik Yuda Arfandi. Saat ini Yuda telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Dante. Gisela Anastasia diketahui bertemu dengan keluarga Yuda Arfandi hingga videonya viral di media sosial. Gisela Anastasia diketahui mengirim pesan dukungan untuk Yuda Arfandi melalui Safira, adik Yuda. Sebenarnya I stand prayer for family, ucapnya. Aku kirim private message ke keluarga, Yuda Arfandi, sebagai bentuk support, kata Gisela Anastasia. Gisela Anastasia mengirimkan dukungan karena pernah merasakan penghinaan dan cacian warganet. Gak enak banget ada di posisi Yuda Arfandi, makanya aku support, ucap Gisela Anastasia. Meski dihujat warganet, mantan istri Gading Marten ini cuek dan tidak menanggapinya. Saya nggak peduli, saya tidak bertindak jahat, ujar Gisela Anastasia. Kasus kematian Dante, anak Tamara Tiasmara hingga kini masih terus dikupas pihak kepolisian. Dikutip Gridot dari Kompas TV, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan kejadian tersebut bermula saat tersangka Yuda Arfandi yang merupakan pacar Tamara Tiasmara, anaknya berinisial MMI, dan Dante berenang di kolam renang, kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, 27 Januari 2024. Anak korban yaitu Ra, Dante, dan anak tersangka masuk ke dalam kolam dewasa yang mana kedalamannya setinggi 130 cm atau 1,3 meter, kata Wira dalam konferensi pers, Senin 12 Februari. Yuda, lanjut dia menyuruh Dante dan anak tersangka untuk menyelam. Posisi tersangka masih di atas kolam renang. Tersangka kemudian jongkok dan menyuruh anak korban dan anak tersangka untuk menyelam dengan kepala anak dipegang tersangka dimasukkan ke dalam air, tapi kedua tangan, anak, masih memegang tepi kolam. Itu dilakukan 15-20 menit, ujarnya. Kemudian, Yuda, anaknya dan Dante pindah dari kolam anak-anak menuju kolam dewasa dengan kedalaman 150 cm atau 1,5 meter. Di dalam kolam dengan kedalaman 150 cm itu korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali, ujarnya. Adapun pada saat proses menenggelamkan itu dengan memegang pinggang korban dan menggunakan dua tangan tersangka, ucapnya. Wira juga menyebut setiap Dante mau ke tepi kolam, tersangka menarik badan maupun kaki korban agar tetap terus berenang. Tersangka melakukan itu kurang lebih sebanyak 4 kali, ucapnya. Setelah itu anak korban, Dante, pada saat ingin ke pinggir tepi kolam dan pegangan pinggir kolam kemudian terjadi korban sampai dengan batuk-batuk, ucapnya. Kemudian sekitar pukul 16.50 WIB, berdasar CCTV kolam tersebut, Dante sudah terlihat lemas. Melihat hal tersebut Yuda kemudian mengangkat anak Tamara Tiasmara tersebut ke atas kolam renang. Setelah itu korban sempat batuk-batuk terlihat sangat lemas, setelah itu dicoba diberikan pertolongan pertama. Namun kondisinya korban sudah tak bernapas, ujarnya. Yuda Arfandi sendiri kini sudah ditahan pihak kepolisian. Salah satu rekannya, Gisela Anastasia membongkar sosok Arfandi.
Dikutip Gridot dari Tribun Jateng, penyanyi Gisela Anastasia mengakui mengenal Yuda Arfandi. Di mata Gisel, sosok Yuda yang dia kenal sama seperti orang pada umumnya dan tak menemukan kejanggalan dalam bersikap. Kami semua yang kenal, orangnya itu normal aja, wajar banget, ujar Gisela dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Punya anak juga, punya keluarga juga, imbuhnya. Itu sebabnya Gisel tak memiliki kecurigaan pada Yuda di saat banyak orang sudah mencurigai Yuda sebagai penyebab meninggalnya Dante. Terlepas dari kabar burung semua yang ada, apa sih motif yang bisa kita pikirin untuk menyakiti seorang anak, kecuali memang sakit banget jiwanya, ucap Gisel. Kan kita kenal normal-normal aja, enggak pernah ada indikasi ke sana, lanjutnya. Gisel bahkan sempat mengirimkan pesan dukungan moral untuk ia dan keluarga. Di mana tindakan Gisel ini akhirnya membuat dia dihujat banyak netizen. Penyanyi Gisela Anastasia alias Gisel mendadak jadi sorotan di tengah kasus kematian Dante, anak Tamara Tiasmara. Gisel diduga membela Yuda Arfandi yang ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan pembunuhan terhadap Dante. Yuda Arfandi bahkan dijerat pasal berlapis lantaran sengaja tenggelamkan Dante sebanyak 12 kali berdasarkan rekaman CCTV di area kolam renang pada 27 Januari 2024 lalu. Namun, melalui direct message, DM, kepada adik kekasih Tamara Tiasmara itu, Gisel justru mengatakan akan mensupport Yuda sebisa dirinya. Gisel lantas meminta agar keluarga Yuda tak memperdulikan hujatan netizen. Pembelaan Gisel ini diungkap oleh salah satu adik perempuan Yuda. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel dikutip dari Instagram adik Yuda, Sabtu, 10 Februari 2024. Gak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang gak jelas, semangat ya, sambungnya. Tak hanya itu, Gisel juga memberikan doa untuk Yuda yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Pasti. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya, tulis Gisel. Masalahnya aku juga punya anak kecil tahu banget gimana bantuin anak belajar renang, sambungnya. Tuhan pasti bekerja. Kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Dukungan Gisel sontak jadi sorotan netizen, bahkan tak sedikit yang menyerang akun Instagramnya. Terpantau unggahan terakhir Gisel ramai dikunjungi netizen yang menuliskan kekecewaan. Dalam unggahannya itu sendiri terlihat Gisel tengah menghabiskan waktu bersama putrinya, Gempita Nora Marten yang tengah memeriksakan giginya. Sayangnya, unggahan itu justru menjadi lapak netizen menyuarakan kekecewaan pada Gisel. Mbak Gisel kok malah membela si Fandi sih? Kecewa deh, coba buka mata mbak, kata seorang netizen. Gisel diam-diam membela dan support pembunuh Dante, padahal seorang ibu, tulis netizen. Coba bayangin deh kalau lo di posisi si bapaknya gimana. Anak meninggal di tangan orang yang bahkan gak punya hubungan darah sama si anak. Gak perlu apa-apa didukung kasih semangat. Bisa diam aja gak sih? Kesel deh gue, tulis akun lain. Sementara itu ada pula netizen yang menyebut Gisel beruntung lantaran bukan anaknya yang menjadi korban. Untung bukan anak lo yang diapa-apain, kata netizen lainnya. Kamu lihat CCTV nggak ada rasa sakit hati kah Gisel? Aku seorang ibu loh lihat CCTV dan terasanya sakit hati banget, emosi, sedih, nggak terima, timpal lainnya. Setelah ramai hujatan netizen, kini Gisel diketahui telah membatasi kolom komentar di akun Instagramnya.